dari nol. Bukan. Ini bukan isi bensin. Tapi cara mulai bisnis brand clothing dari nol. Check it out. Hai, dengan saya Dendra di sini. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memulai bisnis brand clothing dari nol. Jika Anda menonton video ini, saya tahu bahwa sekarang Anda pengen sekali mulai bisnis brand clothing Anda, tapi Anda bingung bagaimana cara mulainya ya. Oke, di sini saya akan jelaskan dari tahap produksi sampai nanti Anda mendapatkan traffic untuk banjir orderan di bisnis brand clothing Anda. Kenapa sih harus membangun bisnis brand clothing? Yes, kita tahu bahwa industri brand clothing ini sudah menjadi industri yang sangat gurih sekali. Apalagi buat anak-anak muda yang senang dengan fashion, pasti ingin menyalurkan hobinya gitu ya. Biasa mereka beli brand orang lain, tapi pengen sih punya brand clothing buatan sendiri. Pengen bisa mengekspresikan desain yang gua banget. Yes, kebanyakan anak muda yang mulai bisnis brand clothing, ataupun Anda gitu ya, walaupun Anda sekarang mungkin sudah tidak muda lagi, pasti ada aja orang yang punya passion yang suka pakai baju-baju atau brand clothing. Bagaimana sih caranya agar Anda bisa mengekspresikan diri Anda melalui brand clothing Anda? Di sini saya akan jelaskan dari tahap awal. Jadi apa aja sih yang harus disiapkan ketika Anda pengen memulai bisnis brand clothing Anda? Oke, jadi yang harus Anda pikirkan di pertama kali tentu adalah produksinya dulu ya. Belum kita berbicara desain, sebelum kita berbicara Anda mau bikin merek apa gitu ya, Anda harus pikirkan gitu ya bahwa Anda tuh produksinya mau seperti apa. Ini tahap pertama produksinya, apakah Anda produksi sendiri? Nah, biasanya yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah kalau mereka punya bisnis brand clothing sendiri adalah mereka produksi sendiri atau maklun ya. Kalau produksi sendiri itu Anda beli dari mesinnya gitu kan, untuk bikin kaosnya, terus Anda siapin sablonnya ya, mau pakai sablon manual atau mau pakai sablon digital. Nah itu Anda siapin peralatannya, lalu Anda juga bajunya bisa ngejahit sendiri atau bisa beli jadi gitu ya, itu bebas. Intinya Anda kalau produksi sendiri Anda siapin semuanya ya, entah Anda produksi dari sablonnya doang atau Anda produksi dari benar-benar dari nol, dari kainnya gitu, dari kain Anda buat jadi baju lalu Anda sablon sendiri ya. Nah biasanya untuk produksi sendiri ini tentu modalnya besar sekali ya teman-teman. Buat teman-teman yang masuk ke tahap produksi sendiri itu saya yakin enggak semua orang bisa kesini, apalagi buat yang nggak punya modal. Nah kebanyakan orang yang pengen mulai bisnis brand clothing, bang saya pengen bisnis brand clothing tapi saya nggak punya modal, jadi saya pengen memulai bikin brand tapi saya selalu terhambat di modal. Ada aja yang ngomong seperti itu kepada saya ya. Nah karena produksi sendiri ini modalnya pasti gede banget ya teman-teman, bisa puluhan juta kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, bahkan bisa ratusan juta juga gitu kalau teman-teman misalnya memulai bisnis yang digital gitu kan, sablon digital, apalagi mulai produksi dari nol ya. Ini gede banget lah kalau misalnya Anda produksi sendiri. Tapi kalau Anda punya capitalnya, Anda punya modalnya, ya Anda bisa produksi sendiri ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya modalnya, nggak punya capitalnya, ya Anda jangan maksain ya. Biasanya tuh orang bakal melakukan opsi yang kedua, yaitu maklun ya. Nah, maklun ini seperti apa? Kita tuh cari vendor, lalu kita pesan ya ke dia dengan minimal order gitu kan. Biasanya tuh vendor masih minimal order gitu, entah selusin, entah 2 lusin, entah ya berapapun, biasanya tuh ada minimal ordernya ya, nggak bisa pesan satuan. Nah kita bisa mendapatkan harga yang bagus gitu ya kalau kita kuantitinya banyak ya. Jadi walaupun kita nggak produksi sendiri, seenggaknya kita bisa maklun ya. Memang maklun pun kalau dibanding produksi sendiri ya itu modalnya lebih murah banget, karena kalau kita produksi sendiri kita bisa puluhan sampai ratusan juta ya. Kalau maklun mungkin kita jutaan lah ya, modalnya jutaan sampai puluhan juta gitu. Apalagi kalau misalnya kita maklunnya udah banyak gitu ya, kayak gini, teman-teman udah tahu Apple gitu ya. Apple sampai sekarang walaupun brandnya sudah sebesar ini dia masih maklun ya. Kalau kita tahu gitu ya, kayak brand sepatu kayak Nike, dia pun masih maklun. Jadi dia hanya fokus kepada brandnya aja gitu ya, dia nggak produksi sendiri, dia menyerahkan produksinya kepada vendor atau ahli produksi ya. Maklun pun sebenarnya bisa dilakukan untuk Anda yang sudah punya brand besar gitu ya. Tapi tetap aja kalau untuk Anda misalnya nggak punya modal jutaan, yang modalnya cekap gitu kan, apalagi yang nggak punya modalnya tipis, ya maklun pun akan sulit dilakukan ya, Tapi kalau Anda punya modalnya jutaan gitu ya, untuk nyetok barang, ya Anda nyetok lah, Anda ngambil spekulasi, Anda ngambil resiko gitu, walaupun misalnya Anda modalnya dikit, tapi kalau misalnya modal Anda pas banget, biasanya tuh kalau stok nutup
bakal pusing-pusing juga kepala gitu ya. Nah, makanya ada opsi yang ketiga teman-teman, yaitu dropship. Nah, dropship itu apa? Dropship itu adalah Anda nggak perlu stok produk, ya Anda nggak perlu stok produk, Anda tinggal fokus aja pemasaran, Anda fokus aja ngebangun brand, nanti produksinya tuh ya biar si supplier atau vendor yang urus, Anda hanya pesan ketika ada pesanan aja. Permasalahannya biasanya supplier ini nggak ada yang menyediakan Anda supaya bisa bikin brand, tapi ordernya satuan gitu. Ya rata-rata kalau ada pengen bikin brand itu pasti supplier ngasih minimal order, Anda harus maklum dulu gitu. Ya pokoknya lah modalnya jutaan lah ya. Nah, dropship ini jarang banget ada gitu. Saya jarang banget menemukannya gitu teman-teman. Nah kalau misalnya waktu dulu zaman saya pertama kali pengen bisnis brand clothing ya, saya tuh nyari supplier bisa nggak ada yang sistemnya itu dropship, tapi rata-rata nggak ada yang mau ya. Nah makanya akhirnya dari situlah saya akhirnya membuat yang namanya digitalprintingayu.com ya. Saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya ingin menyelesaikan masalah-masalah dari orang-orang yang ingin membangun bisnis brand clothing tapi tidak memiliki modal yang besar. Bahkan modal jutaan pun mereka nggak punya gitu ya. Mereka tuh pengen bisa bikin brand clothing walau hanya dengan modal di bawah 100.000. Kira-kira bisa nggak sih? Ya, akhirnya saya membuat bisnis namanya digitalprintingayu.com. Anda bisa memulai bisnis brand clothing Anda dengan sistem dropship dan modal di bawah 100.000 ya. Hanya dengan modal di bawah 100.000 Anda sudah bisa memulai bisnis brand clothing Anda sendiri. Anda sudah bisa membangun brand clothing Anda sendiri ya. Nah kalau misalnya ada penasaran nanti Anda cek aja gitu ya. Tapi intinya ketika Anda produksi, Anda pengen memulai bisnis brand clothing Anda pilih dulu. Anda mau produksi sendiri, Anda mau maklum atau mau dropship ya. Nah kalau Anda mau dropship tentu Anda pun bisa join di digitalprintingayu.com dan nanti Anda bisa membangun bisnis brand clothing Anda tanpa perlu stok barang. Anda bisa dropship tanpa minimal order. Anda bisa pesan satu, itu udah bisa pakai brand Anda sendiri ya. Oke, itu untuk di tahap produksi. Nah, setelah Anda sudah menentukan nih Anda mau produksi sendiri atau membangun sama dropship, lalu Anda baru ke tahap memilih market ya. Nah, di sini Anda tentukan Anda mau menyasar target market seperti apa gitu ya. Apakah Anda mau menyasar market misalnya orang yang suka musik metal misalnya, yang kayak si brand clothingnya tuh hardcore gitu ya. Jadi di sini tuh bisa ada tongkorak, kelelawar gitu kan kalau yang suka band metal atau rock gitu ya. Atau misalnya Anda mau menyasar orang yang suka musik rock, atau mungkin ada menyasar orang yang suka anime gitu ya, atau misalnya aja Anda menyasar market anak muda gitu yang kata-kata itu bucin-bucinan gitu ya, misalnya anak kesayangan mama gitu kan, terus misalnya menantu idaman misalnya tuh kayak di kawannya tuh kayak seperti itu, atau misalnya di Jepangan gitu ya. Anda pilih dulu, Anda tentukan mau menargetkan siapa ya. Ketika Anda memilih market ini teman-teman, pastikan Anda paham siapa marketnya, karena nanti setelah Anda tahu marketnya siapa, barulah Anda bisa ke tahap yang namanya desain. Jangan sampai nanti Anda desain dulu, tapi Anda nggak tahu marketnya siapa. Jadi mending Anda pilih dulu, Anda mau nyasar market yang mana, baru Anda desain ya. Nah desain ini Anda bisa desain sendiri ya. Anda bisa desain sendiri. Kalau misalnya Anda punya skill desain, ya Anda bisa desain sendiri di awal supaya nggak banyak pengeluaran ya. Kalau misalnya Anda pemula banget nggak bisa desain, tapi nggak punya modal buat bayar orang juga, Anda bisa ajak kerjasama ya. Anda cari orang yang bisa desain, ajak join bareng, Anda kerjasama bagi hasil ya. Lalu ya nanti kalau ada penjualan, untungnya dinikmati bareng-bareng. Atau misalnya kalau Anda punya modal, Anda bisa bayar orang ya. Nah Anda bisa bayar per desain ya. Anda bisa bayar per desain. Dan nanti akhirnya Anda bisa punya desain tanpa harus mengerjakan sendiri ya. Nah ini ada 3 pilihan teman-teman. Nah Anda misalnya pengen bisa desain sendiri, nah sama teman-teman. Nanti kalau Anda ke digitalprintingayu.com ya teman-teman, itu udah ada juga kita ngajarin materi supaya Anda bisa mendesain brand clothing Anda. Dan kita pun bahkan menyediakan katalog. Misalnya Anda pengen request, atau saya pengen dibuatin katalog ini dong buat katalog seluruh member ya, tapi nanti katalognya bisa Anda pakai juga ya. Jadi kita pun udah menyediakan ratusan katalog, bahkan ribuan katalog teman-teman, yang nanti desainnya bisa Anda pilih dan Anda bisa pakein brand clothing Anda di desain itu ya. Jadi kita pun udah memudahkannya dengan hanya modal kurang ada 100.000. Nah, lalu ketika Anda udah menentukan desainnya, barulah langsung Anda cetak gitu kan si kaosnya. Kalau misalnya Anda mau nyetok untuk di awal gitu ya, kalau misalnya Anda mau nyetok, Anda bikin mockup aja, Anda promosikan. Nah Anda buat funnelnya ya. Funnel itu Anda tentukan Anda mau bukannya di mana aja, apakah Anda mau offline gitu ya. Nah jika memang Anda punya market di offline,
Anda bisa lakukan pemasaran secara offline. Entah misalnya nanti Anda buat katalog offline, Anda buat katalog dari desain-desain Anda, lalu Anda tawari secara offline, atau misalnya Anda bisa ikut bazar gitu kalau Anda punya modal, Anda nyetok dikit, terus Anda ikut bazar gitu ya, kalau misalnya ada modal ya, tapi ini khusus Anda yang punya modal. Nah kalau nggak ada, Anda bisa kayak print bikin katalog aja, atau brosur, Anda tawarin ke target market yang tepat. Atau misalnya Anda pakai sosmed ya, Anda pakai sosial media, misalnya Instagram, Facebook, TikTok, nah Anda tentukan dulu, kira-kira Anda mau melakukan pemasaran di sosial media mana, kira-kira brand clothing Anda tuh marketnya ngumpulnya banyaknya di IG kah, di Facebook kah, atau di TikTok, atau mungkin di YouTube. Nah Anda tentukan dulu channelnya mau di mana ya, supaya Anda bisa membuat funnelnya, dan lalu arahkan mereka ordernya entah via web Anda sendiri ya,